أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا الصلاة أجنتي من ذلتين عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي على حسب الإسيان في القسم يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة تحية الفتوح المنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أجمعين وثم إلى شيخنا المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا ابن حجر الهيثمي الرملي وثم إلى شيخنا الشيخ مهاجر الأمصاري البكاسي وثم إلى شيخنا السيد علوي المالك الحسني وثم إلى سيد محمد المالك الحسني وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب علي محمد بن علي الحبسي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبسي وثم إلى الحبيب علي بن حسين وحبيب سالم بن أحمد جنة وثم إلى الحبيب أحمد بن حداد ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن سقاف وأصولهم وفرهم وثم إلى معلمين في هذا المسجد وأصولهم وفرهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد فقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beraneka ragam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sehari-harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita untuk di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diridai sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami' Ar-Riyad Al-Mukarram Ustaz Haji Nurdin, begitu juga Ustaz Mahdi dan para asatidzah, para guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah kita masuk kepada bab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, masuk kepada hadis yang kedua ya. Diriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami. Abi Barzah Al-Aslami adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kudu kenal ya.
Abu Barzah atau Abi Barzah samalah, Abu ame Abi. Dalam bahasa Arab itu namanya i'rab ya. Jadi Abu ame Abi sama maknanya. Kalau Abu marfu, kalau Abi majrur gitu. Jadi kalau ada orang sat yang benar Abu Bakrin apa Abi Bakrin gitu ya, tergantung posisinya gitu ya. Kalau di tarawih Sayyiduna Abu Bakrin, kalau Sayyiduna berarti Abu Bakrin, kalau Sayyidina berarti Abi Bakrin gitu aja. Nah ini Abu Barzah ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana beliau ini masuk Islamnya qadiman, dulu udah lama ya. Jadi termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam ya. Sampai Rasul wafat, beliau ngikutin Muawiyah tinggal di Basrah. Jadi bukan lagi di kota Makkah Madinah. Jadi banyak para sahabat setelah Rasul meninggal justru mereka meninggalkan kota Makkah wal Madinah. Di antaranya Sayyidina Anas. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Rasul meninggal itu keluar dari Madinah. Kenapa? Karena takut teringat dengan Rasulullah. Ya. Saking cintanya ame Rasulullah, beliau menghindari kota Madinah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya di Madinah beliau nggak kuat hidup di Madinah, setiap hari sama Rasulullah, tiap hari bangunin Rasulullah. Ketika beliau selepas azan subuh, azan qobliyah subuh yang sebulan pertama itu, beliau bangunin Rasulullah, hayya ilas shalah ya Rasulullah, ayo salat ya Rasulullah tuh. Ya, maka beliau keluar dari kota Madinah karena sangat cintanya dengan Rasulullah. Nah, sama dengan ya Abu Barzah. Ya, ini Barzah ini bukan pakai kha bukan ya. Kalau barzakh itu alam dimensi antara dimensi dunia dengan dimensi akhirat gitu. Ada pakai zah, barzah. Suatu hari Abu Barzah dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Zahabi ya. Itu kitab termasuk kitab yang luar biasa ya, segini jilidnya gitu. Kalau kita baca pusing juga itu. Ada di situ dijelaskan kisah tentang beliau. Suatu hari ada para sahabat lagi pada sholat. Abu Barzah datang bawa kuda. Kemudian kudanya diikat di tiang. Habis diikat rapi, beliau sholat. Ketika sholat kudanya lepas. Abu Barzah tiba-tiba langsung ngejar kudanya, lari ngejar kudanya, ditangkap. Habis rapi sholat, sahabat-sahabat yang sholat bareng dia ngeledekin dia. Itu apa-apaan tuh orang tua? Emang waktu itu udah tua beliau. Masa orang lagi sholat dia sempet-sempetnya lari ngambil kudanya itu. Kalau kita kan mentingin Allah apa kuda? Nah, gitu. Kalau tawaran Allah apa kuda? Ya Allah lah gitu. Tapi Abu Barzah malah ngejar kudanya, diambil kudanya, diikat lagi, lalu sholat lagi. Sampai setelah sholat disindir, dijelekin sama itu. Kedengeran sama Abu Barzah. Apa kata Abu Barzah? Fulan, aneh hidup dari zaman Rasulullah. Insyaallah. Sepanjang hidup aneh pernah ngerjain begitu, tapi Rasul nggak pernah kritik-kritik aneh. Rasul nggak pernah ngomongin aneh. Rasul nggak pernah cela aneh. Tuh lihat Abu Barzah. Ya. Jadi Abu Barzah ini hidup di zaman Nabi. Sejak zaman Nabi nggak pernah tuh dikritik. Misalnya kudanya kabur. Dan beliau berkata gini, aneh kalau kuda aneh lepas, satu yang pertama rumah aneh jauh. Kalau aneh nggak ambil tuh kuda, nanti aneh pulangnya dari sini sholat asar sampai rumah tengah malam, jauh rumahnya. Tuh. Ya, pelajaran tadi itu. Ya, jadi ada perbuatan yang namanya takrirun Nabi. Ya, jadi Nabi nggak menyuruh, Nabi nggak melarang, namanya kesetujuan, takrir, persetujuan Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi kalau tadi saya baca dalam kitab Idoh tuh orang-orang soleh, orang-orang berakal begitu, nggak gampang ngeritik, nggak gampang nyalain orang. Ya. Para aulia, para solihin, ketika melihat suatu hal yang nggak lazim, nggak buru-buru menyalahkan. Ya. Sehingga orang-orang seperti ini disukai oleh masyarakat. Ya, dia cinta kepada orang dan orang cinta sama dia. Lain ame dai-dai yang kurang berakal, kurang cerdas akalnya. Dia selalu membenci apa yang orang kerjakan, padahal pekerjaan mubah. Lantas orang pun benci kepada dia. Tuh. Ya, jadi kalau kita pengen ngikutin Rasulullah, ngikutin ulama itu ambil jalan ini.
Ya, lihat guru-guru kita, habaib kita, nggak pernah tuh yang namanya kritik sana kritik sini, enggak. Apa yang menurut mereka masih lazim, ya udah fadl kerjakan gitu. Ya. Nah itulah ya Abu Barzah radhiyallahu anhu tuh. Pelajaran tadi, berarti kalau lagi sholat boleh kita ngejar barang kalau barang kita diambil. Tuh, ya. Misal kita lagi sholat, kita taruh handphone depan kita, terus ada orang ngambil HP kita bawa kabur, boleh gak kejar? Boleh gak kejar? Boleh. Nggak salah. Abu Barzah ngerjain begitu, ya. Apalagi handphone yang kita pegang itu handphone orang. Ada orang punya duit 1 miliar di rumah takut hilang, sedangkan siang udah mau Jumatan. Itu ulama membolehkan untuk nggak Jumat, untuk menjaga harta, tuh ya. Makanya harta jeleknya di situ, ya. Kalau kata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Kenapa? Li'annal ilma yahfazuka. Karena ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahfazul mal. Sedangkan kau jagain harta. Jadi kalau kita punya ilmu yang berkhidmah buat kita. Gitu. Kalau kita punya harta, kita jadi khidmah ame harta. Gitu. Makanya orang-orang berilmu enak udah. Nyantai. Kenapa? Ilmu yang khidmah sama dia. Bahkan orang-orang berilmu nggak perlu repot-repot nyari rezeki datang sama dia. Orang-orang bantuin dia. Semua alam semesta berkhidmah dengan orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang punya harta, dialah yang capek ngelola harta, dialah yang capek ngurusin harta, dialah yang capek berkhidmah untuk harta itu. Tuh hinanya harta. Ya, masya Allah, luar biasa ya. Nah ini Abu Barzah dikisahkan ini, beliau mengatakan kana Rasulullah. Nah masuk ke hadis ya. Dahulu Rasulullah yusallil asra, salat asar, ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, dahulu Rasulullah sering atau selalu, ya, salat asar. Tuh. Dari mana kok ada kata sering, ada kata selalu? Kata pensyarah, kata Syekh Muhajirin, at-ta'bir bikana mufidun lid-dawam. Kalau ada ungkapan pakai kana, itu menunjukkan makna perbuatan itu terus menerus, ya. Saya kebetulan lagi nulis, lagi ngerapihin tentang hadis dalam kitab Jami' Shaghir. Itu ketemu ada satu bab khusus dalam kitab Jami' Shaghir. Kalau mungkin para jamaah belum tahu, itu karangan Imam Suyuti. Itu di Jami' Shaghir itu ada satu bab, itu isinya kana semua. Kana Rasulullah ahsanun nasi khuluqan, kana Rasulullah ya'kul, kana Rasulullah yusolli, kana. Baru saya tulis itu rampung 100 hadis, mungkin sampai 500 hadis kurang lebih, atau mungkin bisa sampai paling nggak 300 lah kurang lebih ya. Itu isinya kana. Nah kalau ada hadis bunyinya depannya kana dan dilanjutkan dengan fi'il mudhari' biasanya, maka itu ya yufidu ala dawam, bermakna kebiasaan Nabi gitu, ya. Jadi kalau kita baca hadis nggak bisa tuh main terjemahnya nggak bisa, ya. Makanya haram orang berfatwa tapi bacanya terjemahan, nggak bisa, ya. Harus bahasa Arab. Karena dari kalimat kana ini kita sudah bisa tahu ini kebiasaan Rasulullah gitu. Nah inilah yang mau diungkapkan oleh Abu Barzah, bahwa ini adalah kebiasaan Rasul, yaitu Rasul sering sholat asar atau senantiasa sholat asar. Summa kemudian, nah ini poinnya, yarji'u ahaduna, salah seorang teman kita, ya, pulang ila rahlihi, ya, ke rumahnya itu fi aqsal Madinah, yang ada di ujung kota Madinah. Wasyamsu hayyatun, sedangkan matahari masih dalam keadaan terang. Ya. Nah, jadi apa hukum yang bisa diambil dari sini? Nabi punya kebiasaan kalau sholat asar sholatnya ringan, tuh, ya, sholatnya ringan. Makna sholatnya ringan adalah bacaan yang dibaca nggak panjang-panjang, nggak. Paling alam nasroh, paling panjang sabihis, itu. Beda sama sholat subuh yang panjang-panjang, surat sajadah, ada al-insan, gitu. Nah kalau sholat asar, Nabi sholatnya takhfif namanya, ringan. Mana dalilnya tuh? Dalilnya Nabi kebiasaannya kalau sholat asar, sahabat yang di rumahnya di ujung Madinah aja, kalau pulang matahari masih terang.
Ya. Kecuali nih pulang matahari udah mulai redup tuh. Kalimat hayatun di sini ini bukan ular ya. Kalau orang terjemahin nanti hayatun ular ya. Karena dalam bahasa Arab hayatun maknanya apa? Ular, kacau ntar nih. Nerjemahannya gini nih kalau orang salah nih. Sahabat pulang ke rumahnya di kota Madinah yang paling ujung, sedangkan matahari kayak ular. Nah, repot nih. Ini hayatun tanpa kaf berarti tasbih balik nih dia. Dan matahari itu adalah seekor ular. Yang ngaco nih pasti nih. Bahaya bener ini. Ya. Kalau ada orang baca hadis nggak pakai syarah, nggak pakai penjelasan, nggak pakai keterangan ulama yang musasal sampai Rasulullah, ini bisa bahaya. Karena hayatun itu maknanya apa? Ular. Wasyamsu dan matahari itu adalah ular. Masya Allah. Ya. Makanya dulu yang ada kisah yang tentang apa? Ada orang berobat ke orang alim, orang ahli pengobatan. Dibukalah kitab. Oh, ini mah obatnya hayatun sauda, ular hitam katanya. Ya. Pas pulang ke rumah dicobain tuh, dibakar ular hitam, digarang, diminum, nggak lama meninggal. Proteslah keluarganya ke dukun itu, ke orang alim itu. Gimana tabib nih? Masa keluarga saya meninggal gara-gara minum obat dari antum? Lah emang ente kasih apa? Lah kan kata antum dikasih ular hitam, hayatun sauda. Oh bentar, ane coba lihat kitabnya lagi. Pas lihat kitabnya, ternyata tulisannya ya hayatun itu titiknya kedobelan. Ya, titiknya kedobelan. Lihat wah diberakin cicak nih. Ternyata tulisannya cuma satu titik, habbatun sauda. Apa arti habbatun sauda? Biji hitam, jinten hitam tuh ya. Jadi cuma masalah kosakata doang, ini bahaya ini. Ya, hayatun di sini dikatakan dalam syarahnya maknanya al muradu bi hayatiha tuh. Maknanya hayatun. Hayatun maknanya hayat tuh. Maknanya adalah kuwatu asariha. Itu matahari masih kuat pengaruhnya. Ya, hararatan baik apa panasnya, walaunan warnanya, wasyu'aan dan cahayanya. Tuh maksudnya matahari masih terang. Memang kan kalau kita sholat asar itu awal waktu matahari masih panas, masih terang. Kalau lama-lama makin adem tuh. Sehingga kata Imam Syafi'i, inilah dalil ya bahwasanya awal waktu asar adalah ketika bayangan itu sejajar dengan bendanya lebih dikit gitu ya. Karena kalau kita ke Jawa saya pernah ke Gontor waktu itu lagi makan habis sholat asar nih, udah sejam habis asar tahu-tahu azan. Saya bilang kok azan ini gitu. Ternyata katanya di situ azan asarnya beda. Ada yang pas asar, ada yang setengah jam setelah asar, ada yang jam 4, bahkan ada yang jam setengah 5. Kenapa? Karena para petani, orang-orang yang di sawah kalau pulang ke rumah dia sholat dulu, dia mandi dulu, baru ke masjid dia azan gitu. Ya. Nah, jadi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu yang namanya waktu asar itu adalah ketika matahari itu sama dengan bendanya lebih dikit. Itu yang dinamakan dengan waktu asar tuh. Wa fihi dalilun ala ta'jilihi, inilah dalil atas ya anjuran menunaikan sholat asar dengan di awal waktu ya, ditakjil tuh ya. Li sholatil asar. Dalam riwayat yang lain maknanya wasyamsu murtafi'atun, matahari itu masih tinggi itu ya. Nah, jadi dari hadis ini yang pertama yang bisa kita ambil hukum adalah Nabi sholat asar ringan. Ya, yang kedua Nabi sholat asar di awal waktu. Lalu yang kedua lanjutan hadisnya, wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya. Nah, Nabi suka menunda-nunda sholat isya. Gitu. Kebiasaan Nabi itu nunda sholat isya. Dikatakan di sini fihi dalil ala sunniyati ta'khir qalilan. Disinilah dalil bahwasanya disunahkan menunda isya sedikit. Jadi kalau saya punya guru kalau ngajar itu biasanya nih kalau kita kan isya setengah 7, beliau pasti selesai jam 8 gitu.
Selesai ngaji nih di masjid jam 8 baru sholat isya. Kenapa? Dapat sunnahnya. Mentakhir sholat isya tuh, ya. Tapi qalilan, ya, sedikit dikatakan di sini sedikit, ya. Dari mana kata qalilnya? Dari kata yuakhiru minal isya. Min, ada kalimat min. Min maknanya tab'id, sebagian. Tuh. Cuman jangan salah paham ya. Memang kadang-kadang orang baca hadis langsung mau praktekin aja gitu. Ya. Ketika di sini biasa di Ariyat itu habis azab, habis waktu, pokoknya masuk waktu isya langsung sholat, jangan ujuk-ujuk kita ngomong ke pengurus. Ustadz nih harusnya isya-nya mundurin dikit nih. Jam 9 gitu misalnya. Misalnya gitu. Atau enggak jam 10 gitu. Karena ada hadis yang sahih gitu aja, pokoknya kalimatnya gitu. Hadis yang sahih amalkan. Hadis yang sahih amalkan, lah repot. Enggak semua hadis sahih bisa diamalkan. Ya. Maka bagaimana? Lihat kebiasaan Rasulullah. Ya. Ada dalam kitab dikatakan kalau seandainya ini para sahabat udah kumpul di awal waktu, Rasul pasti langsung sholat. Kalau sahabat belum kumpul di awal waktu, Rasul tunggu sahabat ketika udah banyak baru mulai sholat. Jadi alasan kenapa menunda sholat isya itu diantaranya karena menunggu jamaah tuh. Kalau kayak kita mah enak ini ya, maghrib isya isi pengajian, isya udah kumpul. Apalagi saya undur dikit tuh, orang-orang yang dari luar udah pada datang. Nah kalau zaman Nabi enggak begitu. Ya, mereka nggak ada pengajian habis maghrib, nggak ada tuh. Taklim begini nggak ada ya. Habis maghrib sebagian pulang, mungkin sebagian di masjid sambil nunggu jamaah yang lain. Rasulullah menunda sholat isyanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi kita Muhammad SAW ketika itu waktu isya udah masuk, Bilal udah azan, sahabat nungguin Rasulullah nggak keluar-keluar. Jadi kalau kita mau tahu gambarannya, Rasulullah itu kurang lebih itu sebelah kanan dari saya. Itu namanya kamar Sayyidah Aisyah yang sekarang jadi makamnya Rasulullah. Ini namanya apa namanya? Namanya raudhah ya, namanya raudhah. Rasul keluar tuh biasanya tuh kalau sholat, langsung sholat. Kenapa? Qobliyahnya di rumah. Gitu. Nah, ini Rasulullah udah azan, Rasul belum keluar juga, sahabat tungguin. Sampai dalam riwayat ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang ketiduran. Beberapa sahabat ketiduran karena saking lamanya, kata ulama itu sampai sepertiga malam pertama. Kalau sepertiga malam pertama itu jam 10 kurang lebih. Itu baru keluar Rasulullah, baru bangunin. Bangun. Sahabat bangun, langsung sholat. Nah sehingga hadis ini dipakai sama ulama selain mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau orang tidur tidak membatalkan sholat. Dipakai mazhab selain kita ya. Mazhab selain kita. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, kenapa nggak pakai itu? Satu, yang pertama dalilnya, alasannya sahabat tidur cuman dalam kondisi duduk. Ya. Sahabat tidurnya dalam kondisi duduk. Mazhab lain berpandangan enggak, itu sahabat tidur layaknya orang gitu, rebaan gitu. Kalau mazhab kita enggak, punya alasan. Yang kedua alasannya apa? Kalau mata itu ada dua. Yang pertama mata ini sama mata belakang. Kalau mata ini melek, yang belakang ketutup. Kalau mata ini merem, yang belakang ngablak. Makanya orang kalau tidur suka apa? Berat. Itu karena itu. Karena yang ini merem, udah ini nggak ada kunciannya, gitu. Ya. Nah itu dalil bahwasanya Nabi sholat isyanya di waktu malam. Sampai ada statement dari Rasulullah, laula an asyukka ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti aku suruh umatku sholat isya di waktu ini. Tuh. Yakni di waktu malam. Cuman ngeberatin. Tuh. Coba dah kita praktekin malam ini misalnya gitu ya. Kita praktekin nih. Ada yang dari maghrib nungguin isyanya berapa? Jam 10. Ya. Bininya ngomel di rumah tuh. Ya, belum makan malam, ya, telur ceplok udah dingin tuh ya, Indomie megar tuh di rumah, karena nggak bisa dipraktekin di sini, gitu. Kecuali kita mungkin punya pondok, nah bisa tuh, ya, bikin peraturan. Habis maghrib ngaji sampai jam 10 ngaji, baru sholat isya baru bisa. Tapi kalau di masjid-masjid kayak begini nggak bisa. Coba cari masjid mana yang ngamal ini, nggak ada. Ya. Hatta di Madinah nggak ngamalin itu. Isa masuk langsung sholat.
Sehingga ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang afdol adalah mengerjakan isya di awal waktu tuh ya. Kecuali tadi kemaslahatan jamaah. Pas banget nih tumben di Ariat nih mungkin pada pergi ke Anyar gitu, belum pada pulang. Pas datang isya masih sepi dah mandua doang ya. Akhirnya apa dah nungguin bentar jamaah gitu. Baca sholawat boleh tuh ya. Cuman jangan ngerokok nungguinnya ngerokok. Ya. Jelas paham ya? Jadi disunnahkan ya mengakhirkan menunda sholat isya. Tuh. Nah. Itu boleh kasih tahu bahwa ini hanya pengurus. Anda mengalami setelah orang protes udah isya pengajian masih ada. Ini dibikin Habib Ali dan Salim Bakar di Fadilah Thalabil Ilm. Oh iya, nah. Ya betul. Bagus, masya Allah Ustaz katakan tadi. Jadi saya punya guru juga sama ya. Pokoknya kalau urusan ngaji itu nunda sholat nggak apa-apa, selama waktunya masih luas. Ya, dulu di zaman Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Ya. Beliau ketika ngajar masalah ilmu masuk waktu zuhur. Itu lanjut sampai jam 1, sampai pengen asar. Sahabat bingung gini. Ya imam kita nggak sholat nih gitu. Kata beliau, yang imam aneh pente. Yang alim aneh pente katanya. Udah ikutin aja udah. Akhirnya sholat sebelum waktu asar gitu. Maksudnya menunda sholat karena maslahat ilmu itu boleh. Boleh. Apalagi pembahasannya belum kelar. Jangan sampai ada pembahasan separuh. Ya. Ini pernah kejadian waktu zaman saya ngajar di daerah Manggarai. Saya bilangin nih ibu-ibu ya, tugas laki petugas perempuan mandua. Yang pertama layanin suami, yang kedua jagain rumah. Pas banget isya, udah saya tutup tuh. Minggu depan jamaah protes bapak-bapaknya. Ustadz, gara-gara Ustadz nih bini saya nggak mau nyuci, nggak mau masak, nggak mau ngepel, katanya tugas suami gitu katanya. Inilah gara-gara kalau ngaji separuh-paruh udah berhenti. Makanya saya juga sama, kalau seandainya pengajian rasanya masih perlu dilanjutin, saya lanjutin gitu. Ya, itu daripada pesan daripada beliau bahwasanya kebiasaan juga orang-orang dulu, Ustaz Salim Bahfen juga begitu juga menganjurkan bahwasanya kalau ngaji dilebihin nggak apa-apa. Dan bahkan kelebihannya dilebihin dapat sunnah. Ini mengikuti Rasulullah gitu ya. Cuman takhirnya juga kalau ahsannya juga ya yang maklum lah gitu ya. Tuh. Jangan takhirnya sampai jam 12 gitu. Luar biasa ini. Ngaji sampai jam 12 mana ada yang sanggup ya. Yang kedua tuh ya, jadi disunahkan mentakhir isya. Yang ketiga, wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi benci, enggak suka Nabi tidur sebelum isya. Ya. Jadi ba'da maghrib ya, itu Nabi enggak suka tidur. Kenapa? Kalau habis maghrib tidur, entar malamnya begadang. Kalau malam begadang, entar subuhnya kesiangan. Daripada subuh kesiangan, mendingan enggak usah tidur. Paksain tuh bainal maghrib wal isya kita melek tuh. Sampai isya kita sholat, habis isya tidur. Kalau zaman Nabi begitu, kalau kita kan beda ya. Kalau zaman sekarang habis isya tidur bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada bola, ya, ada nongkrong dulu, mau warung kopi, ya, ngobrol, ada ngaji, ada taklim, macam-macam. Ya. Jadi kalau zaman kita sekarang itu memang udah nggak sama dengan zaman Rasul. Sampai di Mekah, di Madinah, kalau kita keluar pagi atau nggak keluar siang sepi. Di Mekah Madinah sekarang. Tapi kalau kita keluar maghrib malam, rame udah gitu. Karena biasa begitu. Ya, jadi orang-orang dulu zaman Rasulullah itu memang kagak ada kayak kita sekarang ya. Bahkan kenapa orang dulu tuh kurus-kurus ya, orang sekarang kan gemuk-gemuk ya, gampang gemuknya. Kalau orang dulu biar kali tua kurus-kurus, kenapa? Karena tadi malam nggak ada tukang-tukangan. Kalau zaman sekarang malam apa aja ada. Dari isya ada tukang sate, malam ada tukang ketoprak, sampai subuh masih buka tempat makanan. Jadi kemungkinan orang begadang itu sangat mungkin gitu. Kalau zaman dulu enggak, makanya orang dulu hiburannya kurang. TV. Zaman dulu sampai jam berapa itu TV? Jam 12 paling ya. Kalau zaman sekarang nggak ada TV, ada YouTube tuh. Ya. Jadi orang-orang sekarang susah untuk nggak tidur malam begitu. Karena semua fasilitas dari mulai pagi sampai muter pagi lagi itu masih ada gitu.
Ya. Nah sekarang bagaimana nih menyikapi Nabi benci? Apakah haram ya tidur habis maghrib ataukah makruh? Dari lafaznya wa yakrahun naum berarti hukumnya makruh. Ya. Kecuali ada kecualinya, indal hajah. Kalau ada hajat tuh ya. Saya kebetulan punya waktu tidur nggak netep. Saya pribadi nggak punya jam tidur yang netep. Ya. Kebetulan hari kemarin saya nggak tidur tuh, begadang panjang, dah tuh begadang. Sampai baru tidur banget jam 1 siang kurang lebih jam setengah 2 baru tidur. Malam tuh begadang full, baru tidur setengah 2, bangun jam 4. Ya. Kalau ukuran orang, apa hukumnya tidur habis asar? Kalau orang makruh, kalau saya nggak makruh. Kenapa? Lil hajah. Kalau kita nggak tidur sore misalnya, malam ngajar kayak zombie gitu. Mata biru gitu, ngantuk ya. Makanya kalau untuk orang yang ada hajat tidur habis maghrib nggak apa-apa. Contoh nih, pulang kerja malam ada pengajian ya. Habis maghrib tidur bentar biar tar malamnya segar, boleh gitu. Karena ada apa? Hajat. Jadi kalau ada sesuatu hajat maka makruh hilang. Kalau ada darurat haram hilang. Tuh kaidah usul fikihnya begitu. Ya. Nah, jadi tidur habis sebelum isya ya itu asalnya makruh ya. Begitupun Rasul juga benci wal hadisa ba'daha, ngobrol habis isya. Ya deh. Ya. Ini kerjaan kita dah ya. Pulang sholat isya ya, ngobrol di sekretariat. Kalau orang baca hadis letter luck doang, dia pasti nyalain nih orang ngobrol-ngobrol habis isya. Ulang. Nabi nggak suka orang ngobrol habis isya tuh. Padahal Nabi sendiri di masa hidupnya pernah ngobrol begadang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ngobrol begadang, cuman ngobrolnya masalah perang. Ngobrolnya masalah perang. Kata ulama, berarti kalau kita begadang ngobrolin masalah umat, ngobrol yang bermanfaat, ngobrol ilmu boleh gitu. Yang nggak boleh ngobrol tengah malam yang nggak jelas, bahkan sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah, itu yang dimakruhkan, ngobrol setelah sholat isya. Tapi kalau ngobrol habis isya, ngobrolnya baik, ngobrolnya ilmu, dan sholat subuhnya sholat aman udah gitu. Jadi patokannya 2, ngobrolnya manfaat, aman sholat subuhnya, begadang boleh. Tapi kalau kita punya kebiasaan malam ngobrol terus subuhnya kita kesiangan jam 7, ini yang makruh, bahkan bisa haram. Ya, tuh. Jadi Rasulullah begitu. Ya. Sesekali nggak apa-apa kita begadang panjang gitu. Ya. Asal yang diomongin masalah ilmu. Kemudian yang kelima, wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifur rajul jalisahu. Tuh. Dan beliau itu menyelesaikan sholat subuhnya, sholatil ghadat, sholat subuh, ketika seorang laki-laki sudah kenal teman duduknya. Nah jadi ini sholat subuh itu waktunya Nabi biasa mulai sholat itu ketika orang sholat kagak tahu siapa sebelahnya. Ya, zaman dulu nih nggak ada lampu, datang ke masjid sebelahnya siapa dia nggak tahu. Itu zaman dulu. Ketika takbir Allahu Akbar, itu kanannya nggak kenal, kirinya karena gelap. Dan berakhirnya sholat subuhnya Nabi sampai dia kenal siapa di belakang sebelahnya. Pas salam lah dia. Nah gitu. Berarti kira-kira bentar apa lama? Lama. Jam berapa kira-kira? Kalau sekarang udah mulai kelihatan jam berapa? Jam 6 mah udah isyraq ya. Setengah 6 dah, setengah 6 lewat. Mau jam 6. Tuh kebiasaannya Nabi. Ya. Sehingga ada yang nyari solusi gini. Kalau memang sunnahnya begitu, akhirnya apa? Subuhnya dilamain qomatnya. Ya, kalau di sini berapa menit subuh qomat? Ada 10 menit. Iya. Ada yang sampai setengah jam. Lama ada tuh nungguin qomat. Ada yang 20 menit. Gitu. Kurang lebih kalau di Mekah 20 menit tuh, ya. Habis 20 menit qomat salat lumayan panjang. Nah, tuh, selesai waktu subuh. Dan berakhirnya waktu subuh itu ketika isyraq. Nah, cuman banyak orang keliru nih. Kan ada tulisan tuh, mana tulisan isyraq. Pas bunyi tit 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 langsung sholat. Nah itu haram. Ya.
Jadi kalau kita mau sholat isyraq, yang katanya siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat ketika matahari terbit, maka dia dapat pahala haji dan umroh taman, sempurna. Dapat pahala haji umroh sempurna loh. Ngerjainnya kapan? Pas matahari terbit. Nah, kesalahan banyak orang ketika bunyi ya nyala tuh titit langsung sholat, itulah kesalahannya. Kenapa salah? Karena di waktu itu Nabi ngelarang orang sholat. Ya, janganlah kalian sholat di antara 2 tanduk setan. Maksudnya apa? Tempat orang-orang penyembah matahari sujud tuh. Matahari terbit dia sujud, matahari terbenam dia sujud. Itulah 2 tanduk setan. Jangan sholat di waktu itu. Makanya tunggulah setelah bunyi tit itu atau setelah matahari muncul kurang lebih 15 menit. Habis 15 menit udah selesai atau enggak 10 menitan baru kita sholat sunnah isyraq tuh ya. Nah, jadi banyak saya lihat di masjid-masjid begitu tuh, saban jam bunyi langsung sholat, itu haram. Paham ya? Jadi bilangin nih orang-orang yang begitu, kasihan ya. Ya, apalagi tiap hari niat mengerjakan sunnah tapi salah, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal nggak pakai ilmu, amalnya tertolak, nggak diterima. Ada jamaah nyeletuk ibu-ibu, Ustaz, saya pengen tuh sholat isyraq, kira-kira bisa nggak kira-kira saya sholat isyraq? Ya bisa aja. Cuman saya punya laki, Ustaz. Saya punya anak 3, saya nyiapin makanan sarapan buat laki saya. Bu, ketahuilah, ibu nyiapin makanan, nyiapin sarapan buat laki, buat anak-anak, pahalanya lebih gede dari sholat isyraq. Ya, lebih gede daripada sholat isyraq. Bahkan double pahalanya. Nih orang ngasih ini ibu ngasih makan nih suaminya yang sholat isyraq. Dia dapat pahala ngasih makan, dapat pahala isyraqnya suami insyaallah. Itu sama kayak orang nggak puasa cuman ngasih makan buka orang puasa, cuman puasa sunnah ya. Puasa apa? Sunnah, bukan wajib. Bukan, kalau wajib mah enak banget. Gua nggak puasa siangnya, sore gua kasih makan, pahalanya dapat, enak aja ya. Ini kesalahannya. Jadi banyak banget kesalahan orang-orang itu dalam masalah sholat isyraq ini. Nah, itu saya perlu ingatkan, jangan sampai niat kita ngerjain sunnah tapi kita malah ngerjain yang haram. Sama kayak kita sholat jamaah nih, ada yang sholat jamaah rapat-rapat, niatnya ngikutin Rasulullah, padahal Rasul nggak pernah rapat. Saya katakan, saya tegaskan, Rasul sholat nggak pernah rapat. Ya, setuju? Kenapa nggak pernah rapat? Karena imam. Karena Rasul imam. Pernah Rasul jadi makmum? Nggak pernah. Siapa yang mau makmumin Rasulullah? Orang gila mana yang mau makmumin Rasulullah? Tuh, ya. Jadi Rasul nggak pernah rapat. Jadi jangan bilang itu sunnah Rasulullah. Ini kebiasaan Rasulullah, sholat rapat lah. Kapan Rasul sholat rapat? Yang rapat sahabat. Pertanyaannya, apakah semua sahabat rapat sholatnya? Enggak. Dalam hadis Rasul lagi sholat nih, kisahnya gini. Rasul lagi sholat, kemudian Rasul bilang ke jamaah, wahai para jamaah, sawu sufufakum, rapetin saf kalian. Nah, jadi Rasulullah dalam kitab khasaisnya itu, Rasul bisa ngelihat ke belakang sebagaimana lihat ke depan. Jadi jelas tuh. Rasul tahu yang di belakang nggak rapat, Rasul bilang rapetin. Tuh. Akhirnya kata sahabat dalam riwayat yang sahih, kana ahaduna, salah seorang dari kita merapatkan kaki ame pundaknya ke temennya. Redaksinya salah seorang dari teman kita, salah seorang, berarti berapa orang? 2 paling enggak gitu, paling enggak berapa? 2, kan salah seorang merapat, berarti ada yang ngerapat, ada yang dirapetin. Nah, itu perbuatan salah seorang sahabat yang memahami maksud merapatkan, dipahamin tekstual, dikerjakan ame dia, Nabi nggak nyalahin. Tuh, kata ulama hukumnya mubah. Jadi ngerapetin saf hukumnya mubah. Yang sunnah bagaimana? Dekat, dekat, rapat dalam makna yang majazi, ya. Rapat dalam makna
Sekarang saya mau tanya, bisa nggak orang sholat rapat sepanjang sholat? Nggak bisa. Diri nih Allahu Akbar, tangannya rapat, kakinya rapat, pas ruku rapat gak? Pas sujud rapat gak? Enggak, bisa jadi longgar. Ya, antara jarak gerakan bisa. Nah makanya kata ulama yang disunahkan adalah dekat. Yang kedua, kadang-kadang kita niat ngerapetin malah jadi ngerjain yang haram. Orang lagi khusyuk bangun sholat, tahu-tahu ada orang yang nginjek kakinya, diinjek kakinya. Itu pernah pengalaman begitu saya sholat, kaki saya diinjek. Niatnya ngerjain tapi akhirnya ganggu konsentrasi orang. Tuh, ya. Ada orang begitu sholat dirapetin, pas rapet dipepet lagi, dingindar lagi, dipepet lagi, dingindar diinjek kakinya. Kesel ya, diinjek itu. Jadi berantem, ribut. Niatnya ngerjain sunnah malah jadi Nah ini yang nggak boleh. Makanya orang cerdas nggak begitu. Orang cerdas akan melihat kalau dia ngerjain sunnah orang marah apa enggak gitu. Karena ini sunnah. Sedangkan damai bersatu wajib. Jangan sampai gara-gara ngerjain yang sunnah berantem. Tuh, ya. Paham ya? Tuh. Baca sholawat, apa hukumnya baca sholawat? Sunnah. Baca sholawat jam 3 pagi. Allahumma sholli, orang lagi pada tidur tuh. Itu ngerjain sunnah tapi ngerjain yang haram. Inilah yang nggak dipengen sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jadi sholat subuh pun sama. Kalau kita sholat subuh panjang-panjang, baca rokaat pertama surat Sajadah, rokaat kedua surat Al-Insan. Kalau seandainya aksarun nas, kebanyakan jamaah protes, ganti. Ya, ganti. Bukan ganti imamnya, bukan. Ganti suratnya. Ya. Kata imamnya, tapi ini sunnah. Tapi orang nggak demen, Zat. Daripada orang pada nggak sholat subuh, mendingan baca pendek, yang penting orang sholat tuh. Ya. Kan ada kadang-kadang orang maksain. Nah, gimana akhirnya begini kalau di tempat saya. Ya udah, minggu ini Al-Insan dibagi 2. Pendek gak? Pendek. Minggu depan As-Sajadah dibagi 2. Akur, siap. Jamaah redo, sholat diberkahi Allah. Makanya nggak boleh kalau orang imam tapi digedek sama masyarakat atau makmumnya, nggak boleh. Ya, jadi dia jadi imam tapi kebanyakan jamaahnya gedek, itu nggak boleh. Nah makanya bagaimana biar nggak gedek? Pelan-pelan. Ya, ajarkan ke manusia, ke masyarakat bahwasanya sholat subuh panjang itu sunnah. Ya, kan kasihan kalau kita kan kadang-kadang subuh tuh bangun tidurnya telat, belum mandinya, ada yang mandi, ada yang qobliyah dulu. Kalau suratnya pendek sampai masjid bubar. Betul ya? Masalahnya kalau bubar ke masjid jarang orang masbuk sholat subuh. Saya pernah gitu masbuk sholat subuh, datang telat, nggak ada orang udah. Karena kalau orang biasa sholat subuh, kalau udah sholat jarang banget yang telat gitu, jarang banget yang terlambat. Biasanya orang on time semua sholat subuh. Ya, jadi dianjurkan buat orang yang sholat subuh itu tadi panjang. Cuman kalau sekiranya memberatkan orang lain maka boleh dikurangi itu. Kemudian wakana yang terakhir, wakana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Adalah kebiasaan Nabi baca sholat subuh itu 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Al-Muluk berapa ayat? 30. Itu dikali 2 dah. Panjang nggak Al-Muluk? Makanya tadi saya bilang dari mulai gelap sampai terang itulah sholat subuhnya Rasulullah. Ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Nah, pelajarannya kata pensyarah, ya. Hadis ini menunjukkan atas ringannya sholat asar dan bolehnya menunda sholat isya sedikit dan takjil waktu sholatil ghadat, dan ya disunnahkan mendahulukan waktu sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu anjurannya di awal waktu dan sampai orang mulai mengenali orang di sebelahnya. Dalam hadis yang lain, wa indahum min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha. Ya. Wa indahuma dari hadis Jibril, dari hadis Jabir, dan sholat isya itu ya ahyanan terkadang didahuluin, dicepetin. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Kalau seandainya Nabi lihat orang udah kumpul, maka Nabi percepat sholatnya.
Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau Nabi lihat orang itu lambat belum pada kumpul, Nabi undur tuh ya. Jadi Nabi punya kebiasaan kalau orang udah pada kumpul, Nabi langsung sholat tuh. Nah, inilah pentingnya kita sholat berjamaah. Makanya dulu ada kisah dalam kitabnya Habib Muhammad Hadi As-Segaf. Suatu hari ada orang kasyaf ya, orang kasyaf bisa ngelihat apa yang orang nggak lihat ya. Ini fadlullah, jangan pakai logika dah. Dia ngelihat ada setan, jin berubah wujud jadi manusia ya. Jadi bisa nih. Dalam hukum Allah itu jin bisa berubah wujud jadi manusia. Makanya dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki boleh menikahi jin ya. Karena jin mukallaf juga sama kayak kita. Nah, dilihat nih jin jadi orang. Ditanya, ya, kok ente berubah jadi orang, mau ngapain ente? Aneh mau gangguin orang tuh ya, ingat ya, mau ngapain? Gangguin orang. Datanglah dia ke pasar, pas sampai di pasar dia ngelihat ada toko yang jaga, masya Allah orang soleh. Ketika dia ngelayak, dia pengen beli bang, beli itu bang, dilayanin lah tuh. Ketika dilayanin, masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba tuh yang dagang langsung dah, nggak jadi dah. Kita nanti aja kalau mau beli ntar sholat dulu. Enggak, aneh mau beli. Aneh mau beli sekarang. Nah, ente setan ya katanya. Wah, kaget dia. Kok ente tahu aneh setan? Tahu dari mana? Tidak ada orang yang membuat orang itu jauh dari Allah, menunda ibadah kecuali setan. Masya Allah. Dia nggak kasyaf nggak. Dia nggak kasyaf. Dia cuma punya patokan kalau ada orang yang bikin kita nunda sholat, yang bikin kita jauh dari Allah, udah pasti setan. Ya, makanya besok kalau yang dagang, kita lagi dagang es, ada yang beli bang, azan, Allah setan nanti. Atau bini kita mau jalan ke masjid, ditarik sarung kita, mana sih bang, bentaran bang, 5 menit bang. Seton tuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang menghalangi kita dari jalan Allah, itulah setan. Ya. Orang mau terawih kok dihalang-halangin Ustadz ya. Orang mau jamaah terawih dibilangnya terkapar, ntar terpapar. Ya, berarti apa itu? Orang itu apa? Orang mau ibadah, ya, mau ngaji, mau sholat id, diharapkan untuk sholat id di rumah. Nah, siapa itu? Ani nggak ngomong ya, Lah, betul nggak? Lah betul. Orang mau Natal bebas, tahun baru bebas, Imlek bebas. Masa mau puasa? Nongol tuh Omikron, temennya Politron. Siapa itu kira-kira yang nongol? Nah itu dia. Ya. Sekarang ini dah. Ya. Orang nggak dilarang sholat tarawih aja pada nggak tarawih, gimana dilarang? Haji mumpung kan ya. Lu nggak tarawih, nggak boleh pemerintah. Lo biasa juga nggak tarawih lo. Sok-sokan pakai dilarang pemerintah. Lu ngapain nggak sholat id? Nggak boleh, masih covid. Ya elah. Ini kan bikin malas orang. Ya. Tapi ada yang unik. Saya lihat mungkin ini karena maunya Allah. Pokoknya apaan aja. Kalau yang datang kita nggak pengen, berarti maunya Allah. Ya, itu COVID. Kita kan nggak mau. Tapi subhanallah, berkah COVID dulu 2020 awal, pas bulan Maret kan nggak boleh sholat Jumat tuh. Ya. Itu saya unik. Saya penemuin beberapa orang itu yang biasanya nggak sholat Jumat, tiba-tiba pas COVID nyari masjid. Subhanallah ini. Ya. Ngamuk ke masjid. Siapa yang nutup masjid? Padahal biasanya kalau dia Jumatan nggak pernah sholat Jumat itu. Tuh unik tuh. Aneh saya bilang. Biasanya nggak sholat Jumat, pas COVID nyari masjid. Pas COVID nyari majelis taklim. Sampai saya punya majelis bulan pas COVID tuh rame banget itu. Kenapa? Ini majelis tutup nggak boleh, majelis ini tutup nggak boleh. Saya doang yang berani, nekat saya udah. Ya, udah modalnya wali dah gitu dah. Ya, alhamdulillah tuh majelis buka. Sampai saya bilang ini majelis mudah-mudahan Satpol PP nggak lihat. Mudah-mudahan yang dilihat Satpol PP air gitu.
Subhanallah, kejadian 2 hari berikutnya banjir gede banget. Air semua deh, doaan ini itu. Jadi nggak ada orang yang menghalangi orang daripada jalan Allah kecuali setan. Ya. Walaupun mungkin maknanya gini, bukan berarti bini kita setan, bukan. Bini kita dirasukin sama setan. Jadi kalau kata orang, ya, kalau kita buka baju baca doa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau kita naruh baju itu baca doa. Khususon baju yang digantung, itu kata ulama dalam hadis, ya, setan nggak bisa pakai baju yang dilipat. Jadi kenapa orang-orang tua dulu kita ngelipat baju? Karena setan nggak bisa pakai. Tapi kalau yang digantung bisa. Ya, orang jemur pakaian nih, jemur, itu bisa dipakai sama setan. Makanya kalau jemur pakaian baca doa. Dan pengaruhnya ketika setan demen tuh baju, ketika kita pakai, nanti setan ngikut sama kita. Sama kita makan nggak baca bismillah, makan bareng setan. Tidur nggak baca doa, tidur bareng setan. Berhubungan nggak baca doa, berhubungan bareng setan. Pantes anaknya kayak anak setan. Gara-gara bapaknya nggak baca doa, akhirnya jadi anak setan. Kata bapaknya, dasar anak setan. Bener emang. Baca doanya apa ya? Allahumma barik lana. Allahumma apa jawab doanya? Allahumma jannibna minasy syaitan. Tuh ya. Ini kadang-kadang anak-anak muda kagak hafal ya. Ya. Buka baju juga enggak? Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, baru buka baju. Itu kata Nabi dalam kitab Al-Adhkar, bahwasanya manusia dengan jin itu, manusia nggak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat manusia. Maka ada hijab antara jin dengan manusia, yaitu baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bilang bini kita, banyak perempuan yang didemenin sama jin, jadi perawan tua kagak kawin-kawin gara-gara dicintai sama jin. Ya. Kadang-kadang kita lihat begini, maaf ya, orang kan berbeda-beda fisiknya. Ada yang cakep, ada yang kurang. Tapi yang unik kadang-kadang yang kurang itu ada aja lakinya gitu. Kalau kita kata gini, dia ada aja lakinya gitu. Kita ogah tuh. Tapi ada aja lakinya. Kenapa? Karena dia nggak ada gangguan jin. Kalau orang udah ada gangguan jin, jangankan yang jelek, yang cakep aja banyak yang nggak kawin. Ya, entah dia dibikin jelek di mata orang. Jadi kalau orang lihat dia jelek aja gitu, tua, keriput gitu. Atau dia ngelihat orang jelek begitu. Itu kata ulama dalam kitab yang pernah saya baca, gara-gara kalau buka baju kagak baca doa, nggak baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu gara-gara dia itu dijemenin ame jin. Tuh, ya. Jelas paham ya? Nah jadi baca jangan lupa tuh ya, baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kembali lagi tadi bahwasanya kalau ada orang yang menghalangi kita dari jalan Allah, maka itu namanya syaitan. Kemudian karena Nabi SAW yusalliha bighalasin. Nabi itu salat subuh di waktu yang gelap. Ini pendapat muktamad madhab Syafi'i itu. Ya. Dalam hadis Muslim dari hadis Abu Musa, faqamal fajra, Nabi salat fajar ketika insyaqqal qamar. Ya, ketika insyaqqal fajar mulai terbelah. Wan nas la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da, orang-orang tidak mengenali satu dengan yang lainnya itu. Ya. Nah inilah ya sekilas tentang waktu-waktu yang khusus itu ya. Jadi perlu kita tahu bahwasanya nggak selamanya sholat itu di awal waktu gitu. Ya. Bahkan Nabi pernah mencontohkan sholat subuh kesiangan ya. Kalau kita kan kadang-kadang jadi kerutin istiqomah tuh ya, ada yang begitu ya, malam nonton bola, pagi kesiangan. Ini Nabi pernah lagi pulang perang, Nabi begadang, dibilangin sama Rasulullah, kasih Nabi ya Bilal, nanti bangunin saya. Subhanallah, Rasul nggak bangun, Bilal nggak bangun, sahabat nggak ada yang bangun, habis perang. Bangunlah kesiangan tuh. Kemudian Rasul langsung perintahkan sahabat untuk wudu. Habis wudu sholat qabliyah, habis qabliyah bahkan azan dan qomat. Nah ini dia.
Jadi kalau ada zamanannya Ustaz, kalau kita kesiangan subuh itu boleh qobliyah nggak? Boleh. Itu kerjaan Rasulullah. Terus azan nggak? Azan, pun jangan pakai speaker ya. Takutnya azan kayak speaker jamaah bingung pagi itu jam 7 azan apaan ya gitu. Agama baru kali ini katanya gitu ya. Tuh. Ini mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini mazhabnya mazhab kesiangan. Ya. Nah inilah dalil bahwasanya apa? Nabi juga pernah kesiangan. Ya. Sebagai contoh, ingat sebagai apa? Contoh. Jangan ada kayak salah seorang santri dia punya kaidah begini, yang namanya Nabi pernah ngerjain walaupun sekali itu dinamakan dengan sunnah karena perbuatan Nabi. Terus dipraktekin setiap hari sholat subuh kesiangan. Dalilnya apa? Ini kan sunnah Nabi gitu katanya. Ini kan perbuatan Nabi lah, bukan beda. Ya, dasarnya adalah itu adalah kesalahan. Ya, sama kayak Nabi pernah sholat johor 2 rakaat. Coba bayangin, sholat johor 2 rakaat. Sahabat bagaimana? Sahabat salam sama Nabi. Nama waktu itu masih syariat awal. Sahabat bingung nih, pengen nanya sama Nabi, nggak enak. Nabi ke pojokan, Nabi nyender ke tiang kayak orang lupa gitu. Allah bikin lupa emang sengaja. Antas ada sahabat datang namanya Dzulyadain, ya. Dzulyadain kalau kata orang Arab tuh artinya orang yang punya 2 tangan, unik teman namanya. Ya Rasul, antum sholat ini dikosor apa sholat sunnah gitu? Kok cuma 2 rakaat? Langsung Rasul balik ke tempat sholatnya, Rasul sholat lagi, nambahin 2 rakaat, sahabat ngikutin itu. Jadi Rasul dibikin salah, dibikin lupa ame Allah sebagai bentuk pelajaran. Kalau kita, ini ada ilmunya ya, saya punya guru ngebilang kalau kita sering kesiangan subuh, 1, ya, tobat dari sifat sombong. Ya, biasanya orang yang sombong Allah bikin subuhnya susah bangun. Yang kedua, bersihin makanan kita. Tuh. Yang ketiga, tidur jangan mepet subuh. Ini kan kadang-kadang kita begadang tuh jam 4 baru tidur. Emang kan setan begitu ya. Kita nih kalau ini unik nih ya. Jam 11 ngantuk. Jam 12 tahu-tahu seger. Nggak tahu kenapa itu. Makanya saya kalau tidur mending jam 11. Kalau ada jam 12 udah seger tuh. Sampai jam 2 seger, jam 3 seger, jam 4 jenderal jin datang. Langsung namborin bubuk di mata kita. Tidur. Menjelang subuh tidur tuh. Nah, itu kalau seandainya orang begitu, nah berarti dia ini terkena talbis syaitan ya. Makanya yang tadi pertama kita buang sifat sombong kita. Yang kedua benerin makanan kita. Kalau udah ini kita kerjain berarti tidur kita. Kalau bisa jangan terlalu malam. Dan yang terakhirnya amalan ya. Saya dapat kemarin ada amalan. Kalau kita pengen tidur bentar tapi kualitas panjang, baca Alam Nasroh 4 kali. Ya. Baca Alam Nasroh 4 kali. Dan niatkan untuk kita tidur istirahat agar kita bangun aktivitas ibadah. Tuh. Ya. Insya Allah itu tidur bentar sejam rasa 7 jam. Ya, gitu. Itu yang saya amalin. Makanya tadi saya tidur bentar banget 3 jam itu. Tapi alhamdulillah nikmat rasanya kayak tidur lama gitu. Ya. Baca apa? Alam Nasroh ya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Balik sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Ya, ada yang mau nanya nggak? Takutnya ada yang nggak paham. Satu pertanyaan boleh kali mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, ada yang nanya, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua para jamaah yang hadir yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, dan juga keluarga kita, sanak famili kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat dosanya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحدين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البر ودنه والحمد لله في البر ودنه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.